Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat belajar dari rumah. Baik teman-teman, hari ini kita sudah masuki tema 3. Sudah siap bukunya? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa. Jangan lupa ya, biar dimudahkan dan diberi pemahaman. Setelah itu, baik, kita lanjut. Kita sudah masuk ke tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 sampai 6. Benda-benda di sekitar kita. Apa sih benda itu? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Jenis benda terbagi 2. Ada benda hidup, ya, dan ada benda mati. Nah, apa saja yang termasuk benda hidup dan apa saja yang termasuk benda mati? Teman-teman bisa melihat berikut ini. Benda hidup. Nah, di sini benda hidup adalah ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Nah, ketiga ini termasuk benda hidup. Selanjutnya ada benda mati. Apa saja benda mati? Ya, benda mati itu adalah batu, buku, dan gelas. Baik, kita lanjut. Benda-benda tersebut menempati ruang dan dapat ditimbang. Ya, benda hidup dan benda mati ini menempati ruang ya dan bisa ditimbang ya. Ditimbang, dilihat berat badannya. Nah, itu massanya berapa ya. Selanjutnya pembelajaran berikut. Amati gambar berikut ini. Nah, teman-teman lihat nih. Ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Nah, dari gambar-gambar tersebut teman-teman pilih ya. Coba di sini ada nggak ya yang tidak termasuk benda hidup atau benda mati ya, yang bukan benda? Ada teman-teman? Perhatikan. Ya, betul ya. Ya, panas api unggun ini tidak termasuk benda ya. Lalu yang berikutnya adalah cahaya lampu, tidak termasuk benda. Yang berikutnya adalah suara. Suara tidak termasuk benda. Kenapa ketiga ini tidak termasuk benda? Karena panas api unggun, cahaya lampu, dan suara itu tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa ya. Selanjutnya teman-teman, cahaya, panas, dan suara bukanlah benda. Nah, yang tadi sudah Bu Guru katakan ya. Kenapa? Karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Selanjutnya teman-teman, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu apa saja? Ada warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ya, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Teman-teman lihat contoh lemari ya ini ya. Ban, bangku, buku. Nah, ini bentuk ukurannya berbeda-beda ya. Teman-teman bisa melihatnya. Lalu yang kedua, dilihat dari warna. Warna, benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Teman-teman perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Warna-warnanya berbeda ya. Ada warna hijau, abu-abu, ada warna ungu ya. Lanjut, bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Lihat teman-teman ya. Bentuknya berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya persegi ya. Ada yang persegi ini
Oh, ini persegi panjang ya. Nah, bentuknya beda-beda ya. Selanjutnya teman-teman, berikutnya teman-teman lihat ya. Teman-teman buka halaman 5. Nah, tadi sudah belajar tentang jenis, sifat, fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini. Nah, untuk yang halaman 5 ini sudah Bu Guru bantu ya. Lihat, benda itu dilihat dari jenisnya ada 2. Ada benda hidup dan benda mati. Selanjutnya, benda dilihat dari sifat fisiknya itu ada 3, yaitu dari segi ukuran, bentuk, dan warna. Nah, ciri-ciri benda itu apa? 1, mempunyai massa. 2, menempati ruang ya, kayak cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya panas ya, cahaya panas api itu tidak termasuk benda. Kenapa? Karena tidak menempati ruang, terus tidak mempunyai massa. Teman-teman, selanjutnya adalah bahan dasar benda. Bahan dasar benda itu apa saja sih? Ada 6. Yang pertama yaitu bahan dasar benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kertas, ada benda yang terbuat dari plastik, ada benda yang terbuat dari kaca, ada benda yang terbuat dari logam, dan yang keenam ada benda yang terbuat dari karet. Ya, selanjutnya teman-teman lihat. Nah, benda yang terbuat dari kayu, silakan teman-teman amati. Benda yang terbuat dari kertas, benda yang terbuat dari plastik. Berbeda bentuk ya. Bentuknya beda tadi, ukurannya juga beda, dan warnanya pun beda ya. Kita akan bahas ya. Lihat, benda yang terbuat dari kayu, teman-teman bisa sebutkan? Ya, betul, ada lemari, ada pensil, ada kursi, ada meja, ada rak sepatu ya. Benda yang terbuat dari kertas, ada layang-layang, ada pesawat-pesawatan ya. Lalu ada perahu, ada buku. Benda yang terbuat dari plastik, ada ember, ada payung, ya, ada gayung ya yang buat di kamar mandi, lalu ada serokan sampah. Oke, kita lanjut. Nah, benda dari kaca. Tadi kan dari kayu sudah, lalu dari plastik sudah, dari kertas sudah. Sekarang dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain ada gelas, ada piring, ada mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Nah, lihat teman-teman ya, kaca memiliki sifat. Apa sifatnya benda yang terbuat dari kaca? Kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Lalu selanjutnya adalah benda yang terbuat dari logam. Coba teman-teman amati benda yang ada di rumah teman-teman ya, rumah kalian. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, penggorengan, sendok ya, sendok sayur, sendok makan, terus kerangka mobil dan pagar rumah, itu semua terbuat dari logam. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Ya, alasannya karena logam itu memiliki sifat apa? Sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Ya, betul. Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal, karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Sifat karet itu lentur, tidak menghantarkan panas dan listrik, tidak tembus pandang. Selanjutnya teman-teman, berdasarkan wacana halaman 12 sampai 13, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, teman-teman harus baca wacananya dulu ya, insya Allah bisa menjawab. Tapi di sini sudah Bu Guru bantu 2 hingga 4 minggu ya.
Pertanyaan berikutnya, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Mudah dibentuk dan dapat bertahan lama sampai puluhan bahkan ratusan tahun, ya, itu tahan lama. Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Tidak tahan api, mudah terbakar, dan mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Pertanyaan yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Banyak ya teman-teman. Ada pensil, ada meja, ada kursi, ada lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda-benda kerajinan seperti patung dan figura, itu bingkai ya. Nah, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini bisa teman-teman lihat di pembelajaran 2 ya, halaman 12 sampai 13 wacananya. Kita lanjut. Ya, buka halaman 15. Di situ ada perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nih, teman-teman boleh berbeda dari Bu Guru ya. Bu Guru di sini ada meja yang digunakan untuk menaruh barang atau makanan. Yang kedua ada kursi yang digunakan untuk duduk. Yang ketiga ada lemari yang digunakan untuk menyimpan barang seperti pakaian. Yang keempat ada jendela yang digunakan untuk jalur sinar matahari yang masuk ke dari luar rumah ke dalam ruangan. Yang kelima ada pensil. Untuk apa? Untuk menulis ya. Teman-teman boleh kerjakan di halaman 15. Boleh melihat dengan jawaban dari Bu Guru. Lanjut. Halaman 23. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda-benda yang terbuat dari kertas. Pembelajaran 3 ya teman-teman. Di sini Bu Guru mencontohkan sedikit, teman-teman nanti boleh ditambah. Benda yang terbuat dari kertas adalah buku tulis, tisu, kardus, dan koran. Nah, buku tematik teman-teman juga terbuat dari kertas. Halaman 25. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, teman-teman membuat kalimat nih ya. Membuat kalimat dengan memperhatikan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Ya, yang pertama adalah menggunakan kertas daur ulang. Di awal kalimat jadi hurufnya harus besar karena kalimat diakhiri dengan tanda titik ya. Yang kedua, mengurangi penggunaan tisu. Nah, di sini harusnya ada tanda titik nih, tapi Bu Guru lupa. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Ya, halaman 26, carilah arti kata berikut dengan tepat. Nah, teman-teman tinggal disalin ya. Di sini ada selulosa, lunak, molekul, ampas, plup ya. Lalu ada pipih. Selanjutnya ada menyerap, ada kardus, ada serat, ada menggiling. Nah, semuanya sudah Bu Guru carikan artinya. Teman-teman tinggal salin di buku teman-teman. Baik, kita lanjut ya ke halaman 27. Nah, halaman 27, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata yang ada di halaman 26. Nah, tadi kan teman-teman di halaman 26 tuh diminta cari artinya ya dari kata-kata tersebut. Nah, di sini kalau artinya sudah teman-teman ketahui, teman-teman diminta membuat kalimat dengan memperhatikan huruf kapital ya, tanda bacanya. Baik, di sini Bu Guru hanya mencontohkan 3 saja. Nanti yang keempat dan kelima teman-teman bisa buat sendiri. Ya, pertama. Ya, pertanyaan pertama nih, buat Bu Ima buat buku apa dari kata tanya apakah. Apakah arti dari selulosa? Nah, di sini ada tanda tanya dan huruf besar di awal kalimat. Karena kalimatnya bentuk pertanyaan, jadi ada tanda tanya. Yang kedua, singkong akan menjadi lunak setelah direbus. Nah, ini ada kata lunak ya. Lalu ada tanda titik di akhir dan di awal dengan huruf besar. Yang ketiga, molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Nah, di sini ada kata molekul ya. Buat kalimat dari kata molekul, lalu diakhiri dengan tanda titik ya. Baik teman-teman, bisa lanjutkan ke nomor 4 dan 5 dibuat sendiri ya. Insya Allah Bu Guru yakin teman-teman pasti bisa ya. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran tema 3 subtema 1 sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Untuk lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.